kita akan membahas tentang aset tak berwujud. Ini adalah aset yang tidak berbentuk fisik dan tidak memiliki nilai fisik atau substansial, tapi dia tetap diakui sebagai aset. Ini ada beberapa jenis supaya bisa lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama, hak cipta. Ini adalah hak eksklusif dari karya yang dilakukan oleh pencipta. Ini bisa berupa buku, lagu, musik juga bisa, film, software. Kedua, merek dagang. Ini adalah sebuah simbol yang memuat nama, logo untuk mengidentifikasi suatu merek atau produk. Yang ketiga, paten. Hak eksklusif atas penemuan atau inovasi yang diberikan negara kepada pemiliknya. Ini biasa atas suatu penemuan ilmiah ya. Yang keempat, lisensi. Ini hak untuk menggunakan atau menjual produk merek dagang yang dimiliki orang lain. Yang kelima, goodwill adalah nilai tambah terkait dengan merek, reputasi, dan hubungan pelanggan dan faktor lain yang meningkatkan nilai suatu bisnis. Ini goodwill bisa juga didapat melalui akuisisi perusahaan ketika nilai akuisisinya lebih tinggi dari nilai buku perusahaan yang mau diakuisisi. Yang keenam, software. Semua aplikasi dan perangkat lunak atau program di komputer itu juga termasuk aset tak berwujud. Yang ketujuh, hak sewa. Ini hak untuk menggunakan properti atau aset yang dimiliki orang lain dalam jangka waktu tertentu. Yang kedelapan, hak siar. Ini untuk menyiarkan atau menayangkan konten. Ini seperti di televisi, YouTube, radio juga bisa. Yang kesembilan, domain. Ini untuk hak untuk website ya. Cara menilai aktiva tidak berwujud. Yang pertama itu dengan metode biaya. Kita menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau mengembangkan aset tak berwujud. Contoh, hak cipta. Hak cipta ini biaya yang dikeluarkan kan bisa untuk mengembangkan produk atau karyanya. Jadi itu bisa dikapitalisasi menjadi nilai aset tak berwujud. Kedua, metode perbandingan. Ini membandingkan aset tak berwujud dengan aset sejenis yang terjual di pasar. Ini kalau di aktiva tetap juga ada metode ini. Jadi kalau di aktiva tetap membandingkan harga tanah di sekitaran ya untuk mengetahui harga wajar dari tanah yang kita miliki. Kalau di sini merek dagang sejenis yang telah terjual sebelumnya, jadi itu sebagai acuan kita. Yang ketiga, metode pendapatan. Kita memproyeksikan pendapatan yang bisa kita dapatkan dari aset tak berwujud itu dalam jangka waktu tertentu. Misal untuk nilai pasar tentukan menghitung nilai sekarang dari arus kas. Berarti present value of money dan future value of money-nya harus dihitung ya. Ini ada contoh perhitungan. Kalau metode biaya, jadi biayanya untuk membeli hak ciptanya $50,000. Ya, $50,000 itulah langsung menjadi nilai aktiva tak berwujudnya. Nah, ini kebetulan usia masa manfaatnya hanya 10 tahun, berarti kita bagi 10 tahun. Jadinya $5,000 per tahun. Nanti diamortisasi. Yang kedua, metode pendapatan. Ini yang tadi kita bicara future value of money. Ini diasumsikan tingkat diskonnya 8%. Ya, dihitung nanti jadinya nilai sekarang dari arus kasnya adalah 68.000 sekian dolar. Dan nilai masa depan di tahun kelimanya adalah 100.000. Pakai rumus future value of money ya. Jadi nilai sekarang dari aktiva tak berwujudnya adalah 68.058 dolar. Nah, ini ada amortisasi aktiva tak berwujud. Ini yang saya tahu untuk amortisasi aktiva tak berwujud itu hanya menggunakan metode garis lurus. Artinya tiap tahun dianggap rata. Kalau dia tidak punya nilai residu ya kita bikin 0. Jadinya 10.000 kita bagi 5 tahun, jadinya $2,000 per tahun.
Nah, ini jika si aktiva tak berwujud itu sudah tidak memiliki nilai manfaat ekonomis di masa depan, ya kita langsung hapus dari laporan keuangan dan itu dianggap sebagai kerugian. Jadi tidak perlu tunggu sampai tahun kelima. Jika memang perusahaan menganggap tahun ketiga sudah nggak laku lagi, sudah nggak bisa lagi memberikan manfaat ekonomi, silakan kita langsung hapus di tahun ketiga. Berikutnya, impairment aset tak berwujud. Ingat, impairment ini terjadi ketika nilai pasar atau nilai manfaat ekonomis dari aset tak berwujud itu lebih rendah. Jadi nilai bukunya harus diturunkan agar bisa mencerminkan nilai pasar atau nilai wajarnya. Sebelumnya kita lakukan uji impairment dulu. Ini dengan cara membandingkan nilai tercatat dari aset tak berwujud dengan nilai pemulihan. Nilai pemulihan ini adalah nilai yang diharapkan dari nilai penjualan aset tersebut kalau kita jual, atau penggunaan aset tersebut dalam operasi perusahaan di masa depan. Itu seperti metode pendapatan tadi, kita hitung future cash flow-nya ya. Kemudian ini contoh perhitungan impairment. Perusahaan punya goodwill seharga $500,000. Setelah diuji bahwa nilai pemulihannya hanya $400,000, berarti terjadi penurunan nilai atau impairment $100,000. Ini akan dicatat sebagai kerugian. Setelah dilakukan pencatatan kerugian, tentu nilai 500-nya berkurang 100 kan, sehingga menjadi $400,000. Penurunan ini akan bersifat permanen dan akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Ini karena nilai buku aset tak berwujud lebih rendah, pastinya ya akan mempengaruhi laba bersih juga. Berikutnya ada aset digital. Ini adalah aset yang disimpan dan dikelola menggunakan teknologi informasi. Ini juga karena dia disimpan dalam teknologi informasi dan tidak memiliki wujud, makanya dia disebut aktiva tak berwujud juga. Nah, ini secara spesifik kita membahas tentang data bisnis, data pelanggan, software, website, cryptocurrency. Ini ada karakteristiknya yang membedakannya dari aset fisik. Dia tidak berwujud, jelas. Software tidak ada wujudnya. Nilai sulit ditentukan. Ini karena masalah harga pasar ya. Ketika banyak yang minta, tentu akan lebih naik, tinggi. Mudah direplikasi. Kalau software itu bisa kita replikasi kalau punya cracknya. Tapi itu kan tidak bagus ya. Itu melanggar hak cipta itu. Terus keamanan datanya yang pakai crack apakah lebih aman? Kalau yang pakai beli punya memang asli beli, biasanya akan lebih aman. Risiko cyber. Namanya digital berarti kita simpan semua di teknologi. Teknologi ini selalu terhubung dengan internet. Biasanya begitu. Apalagi kalau udah berupa software keuangan, software perbankan apalagi. Kalau sempat masuk oleh seseorang yang ingin mengacaukan keamanan cybernya, nah ini ada hacker, ada serangan malware. Ini akan jadi sangat berbahaya. Makanya untuk aset digital perlu dijaga dengan baik. Kemudian potensi pertumbuhan tinggi. Salah satunya cryptocurrency yang sempat melambung tinggi. Aset digital ini dianggap sebagai aktiva perusahaan dan harus diakui dalam neracanya. Nah, jadi standar akuntansi yang baru pun harus dapat memahami cara menghitung, mengelola, dan melaporkan aset digitalnya dengan benar. Untuk perolehannya, pertama dengan metode pembelian. Ya, berapapun yang kita keluarkan, itulah menjadi nilainya. Kemudian pembangunan sendiri. Nah, ini yang agak sulit untuk ditaksir. Ketika kita menyewa karyawan atau menyewa seseorang untuk membuatkan program untuk kita, berarti biaya yang kita keluarkan untuk membayar orang tersebut, itulah menjadi nilai perolehannya. Itu dikhawatirkan agak kurang relevan. Kemudian ada alokasi biaya research and development atau penelitian dan pengembangan. Ya, ini juga sama seperti penjelasan pembangunan sendiri tadi. Kemudian lisensi. Nah, ini juga penjelasannya sudah cukup jelas. Menggunakan atau menjual aset digital milik pihak lain. Perusahaan dapat hak lisensi untuk menggunakan software atau merek dagang milik pihak lain. Setelah diperoleh nilai asetnya,
Harus mempertimbangkan metode akuntansi yang tepat untuk mengelola dan melaporkannya. Software akan dibangun sendiri. Nah, ini juga tadi kan sudah dibilang agak kurang akurat tuh. Akan diakui sebagai aktiva jika biaya pembangunannya dapat diandalkan dan biayanya dapat diukur secara dapat diandalkan juga. Kalau misalnya saya bayar gaji karyawan 5 juta dalam 1 bulan dan kebetulan 1 bulan itu langsung selesai softwarenya, berarti segitu dong biaya software aplikasinya. Sementara kalau kita melihat harga yang sejenis, itu harganya bisa puluhan juta. Ya, karena kan karyawan kita kebetulan memang punya gelar di bidang komputer dan dia juga paham programming. Tentu dia bisa membuat program yang versi lebih ringan kan. Tapi itu tetap kalau mau dibandingkan dengan harga wajar ya tidak pas harganya. Nah, kalau domain website itu diakui sebagai aktiva jika biaya pembelian dapat diukur dan dapat diandalkan memiliki manfaat ekonomi dapat diukur di masa depan. Bicara aktiva tak berwujud selalu bicara tentang masa depan. Makanya apabila memang sudah tidak bisa memberikan manfaat di masa depan, ya kita langsung potong. Langsung kita hapuskan dari neraca kita. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang aset tak berwujud. Semoga dapat dipahami dengan baik.